Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Aloysius Damar Pranadi, pada Ibu dan Bapak sekalian yang telah bersama-sama dengan kita ini meramaikan acara kita ini, saling berbagi, saling berbagi dari kita untuk kita, ini kan ya. Ya mudah-mudahan bisa menambah teman-teman gitu kan, kenalan. Saya punya teman lebih banyak lagi. Saya sebelumnya nggak kenal sama Pak Damar, nih sekarang ada kenal sama Pak Damar, jadi saya senang sekali. Terima kasih Pak, saya juga senang hadir di sini Pak. Oke, sebenarnya yang daftar ini, yang daftar itu 100 lebih. Saya mungkin nanti sambil jalan ini nambah-nambah. Langsung kita mulai saja. Biasanya ada presentasi ya sejam atau mungkin lebih sedikit, terus kemudian kita lanjutkan dengan diskusi gitu, Pak Damar. Oke, mulai. Ya, waktunya saya persilahkan untuk Pak Damar nih. Silahkan Pak Damar. Ya, selamat sore Bapak Ibu dan juga rekan-rekan Teknik Fisika se-Indonesia dan juga mungkin ada dari rekan-rekan lain yang juga hadir pada acara ini. Perkenalkan, nama saya Aloysius Damar Pranadi, bisa dipanggil Damar. Saya di sini alumni dari Teknik Fisika 2011 masuknya, dan juga saya saat ini bekerja sebagai research analyst di ASEAN Center for Energy. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi saya pada sore hari ini. Ya, ini topik yang kebetulan saya diskusikan juga dengan rekan-rekan alumni Teknik Fisika di UGM. Jadi mungkin berdasarkan background dan juga kerja saya, itu saya mengangkat tentang alumni Teknik Fisika dan juga kebijakan energi terbarukan di ASEAN. Karena di sini saya berperan sebagai research analyst untuk power sector, fossil fuel, alternative energy, dan storage. Juga terkadang saya juga involved di pengembangan rekomendasi kebijakan untuk energi terbarukan di sisi power sector. Jadi mungkin nanti ke depannya di presentasi ini saya lebih membahas tentang power sector dibandingkan renewable energy yang mungkin ada di transport atau mungkin di heating atau cooling. Jadi saya tidak akan membahas jauh sedetail itu untuk kebijakan energi yang lainnya, tapi lebih fokus di power sector. Sekilas mungkin saya bisa memperkenalkan diri dulu bahwa saya lulusan Teknik Fisika, lulus 2015, dan juga saya sebenarnya melanjutkan juga master di Universitas Indonesia dan lulus tahun 2019 kemarin. Pengalaman saya untuk di ASEAN sendiri sudah hampir 5 tahun untuk menjadi research analyst di power sector. Jadi saya mengemban amanat untuk berdiskusi dan mensupport ASEAN member states atau negara-negara ASEAN, dan juga tercakup di dalamnya ada kementerian, ada utilities seperti halnya PLN atau baik subsidiarisnya seperti PJB dan IP untuk Indonesia, itu untuk mengembangkan energi terbarukan dan juga energi lainnya di ASEAN. Jadi kita berusaha memberi informasi atau mungkin rekomendasi yang bisa jadi pemikiran dari policy maker dan juga pelaku pengembang energi di ASEAN. Dan juga di samping itu, sebagai lulusan Teknik Fisika UGM, saya juga berkecimpung di Yayasan Energi Bersih Indonesia. Mungkin rekan-rekan di sini sudah mengenal bahwa ini adalah sebuah yayasan yang bergerak di energi terbarukan, yang mana ini terdiri dari alumni-alumni Teknik Fisika UGM. Dan di sana saya sebagai direktur riset dan pengembangan untuk riset dan juga untuk aktivitas-aktivitas lainnya. Juga saya juga kadang-kadang support di feasibility study untuk solar PV, terutama untuk productive use, terutama
kegiatan-kegiatan yang ada di Yayasan Energi atau Energi Bersih Indonesia tadi, dan juga mungkin lebih ke arah economic and financial analysis di solar PV farm yang dibangun, atau mungkin solar PV rooftop yang kita kerjasama dengan beberapa pihak swasta. Nah, di sini saya lebih menaruh interest memang kayak renewable energy, power system, dan juga energi yang sifatnya economics. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh dan bisa melalui kontak saya yang ada di bawah ini. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu masih belum tahu dan mungkin belum kenal ASEAN Center for Energy, karena saya sendiri waktu lulus dari teknik fisika saya juga belum kenal dengan ASEAN Center for Energy. ASEAN Center for Energy ini secara singkat adalah lembaga intergovernmental, sebuah organisasi yang mendukung pengembangan energi blueprint, yang nanti saya jelaskan lebih lanjut apa sih energi blueprint di ASEAN, untuk membantu perkembangan ekonomi di Asia Tenggara sendiri. Jadi kita di sini berposisi sebagai think tank, yaitu mengidentifikasi solusi-solusi yang inovatif, lalu juga sebagai knowledge hub, kita mengumpulkan data, kita berdiskusi dengan negara untuk menjadi knowledge depository atau penampungan ilmu atau data, informasi untuk negara-negara itu untuk di-sharingkan satu sama lain, dan juga sebagai katalis, yang mana itu memperkuat dan mempersatukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kooperatif antar ASEAN. Dan di sini saya bisa menyampaikan bahwa kegiatan kita lebih ke arah kebijakan-kebijakan dan juga regulatory framework, rancangan regulasi, dan juga mungkin pengenalan teknologi terhadap juga akibatnya terhadap kebijakan yang ada. Seperti halnya nanti yang saya jelaskan di solar PV atau renewable energy ini. Terus habis itu juga kita menganalisa penelitian yang ada, studi-studi yang ada. Kita juga membangun database yang nanti saya sebutkan sebagai ASEAN Energy Database. Itu bisa diakses oleh siapapun, tapi mungkin untuk negara-negara, khususnya buat utility atau Bapak Ibu mungkin bekerja di Kementerian SDM, itu juga bisa mengakses lebih detail data yang diperoleh oleh ASEAN Center for Energy dari negara-negara lainnya. Dan juga kita punya beberapa aktivitas berupa capacity building, policy exchange, yang mungkin bisa dilihat di bawah kanan, bahwa kita juga memperkenalkan policy atau mungkin perkembangan dunia teknologi yang lainnya, itu dari sisi exchange atau mungkin capacity building dengan negara-negara maju yang sudah mengembangkan lebih dulu. Di situ kegiatan-kegiatan kami, dan di sini mungkin hanya ada contoh-contoh beberapa studi yang kita lakukan, terutama ini kebanyakan saya berpartisipasi dalam proyeknya, yaitu bersama dengan NREL, National Renewable Energy Laboratory. Bisa dilihat di sebelah kiri sini bahwa ini studi tentang LCOE, tapi kita menggunakan spatial mapping, yang mana nanti setiap titik itu bisa dihitung LCOE-nya di seluruh ASEAN. Dan ini kita berkolaborasi dengan seluruh ibaratnya EBTKE di seluruh ASEAN. Dan juga kita mengembangkan LCOE sendiri, studi. LCOE itu Levelized Cost of Electricity, jadi harga produksi listrik untuk renewable energy di ASEAN itu kita pelajari berdasarkan proyek-proyek yang kita kumpulkan. Itu kita peroleh dari negara, dan juga kita menstudi tentang mempelajari tentang interkoneksi power plant juga. Mungkin Bapak Ibu kalau berkunjung ke websitenya IEA, itu juga ada yang namanya multilateral power trading antar ASEAN, yang mana di situ saya dan bos saya itu berkontribusi untuk penulisan ASEAN Power Grid sendiri. Dan juga kita ada beberapa studi lainnya seperti halnya di batubara. Di sini kita tampilkan ada utilization roadmap untuk cleaner coal di ASEAN, dan mungkin ada studi-studi lainnya berkaitan energi efisiensi, smart grid, atau energi terbarukan. Dan mungkin di sini juga kita ada expert dispatch, yang mana kita berusaha manggil institusi-institusi atau lembaga terkenal. Mungkin kalau di power sector kita bisa manggil sistem operator di Australia atau mungkin di mana untuk sharing. Ini kita juga lagi bangun kerjasama itu, dan pastinya kita akan mengembangkan lebih banyak lagi. Dan kalau bisa dilihat di bawah, kita juga mengembangkan sebuah tools untuk ASEAN,
Yang mana tools ini juga dapat diakses oleh Bapak Ibu secara gratis, namanya ARI Data Explorer. Jadi ARI Data Explorer ini sebuah tools yang mengukur potensi surya dan angin di seluruh negara, di seluruh ASEAN, berdasarkan spatial mapping, dan ini bisa dideteksi dalam skala kecil, baik kota maupun provinsi. Jadi bisa telah lebih lanjut kalau Bapak Ibu mau mengunjungi, dan mungkin kita ada kegiatan-kegiatan lainnya. Ini mungkin sekedar pengenalan dulu tentang ASEAN Center for Energy, dan saya takutnya tadinya di sini ada yang bukan background-nya engineering physics atau teknik fisika, jadi sekedar pengenalan, mungkin Bapak Ibu di sini lebih ahli daripada saya. Jadi sebenarnya kan kalau menurut saya sendiri sih, kita pada saat belajar teknik fisika itu sebenarnya sebuah seni menganalisis dan merekayasa sebuah fenomena dengan pendekatan pastinya fisika untuk menemukan sebuah solusi yang akurat dan efektif untuk segala bentuk masalah. Nah, di sini mungkin teknik fisika sangat luas, dari instrumentasi sampai aplikasi fundamental dari fisikanya sendiri. Itu kalau ditelaah, mungkin di UGM sendiri kita punya fokus untuk di energi, sistem energi sendiri. Yang mana di UGM kita belajar tentang energi terbarukan. Mungkin di teknik fisika lainnya juga banyak sudah mengembangkan ke arah energi terbarukan, baik itu juga teraplikasi di building atau mungkin di transport atau mungkin di sistem analisa lainnya, sehingga itu sangat berarti untuk pengembangan energi terbarukan. Nah, di sini untuk pengenalan saja, mungkin energi terbarukan itu energi yang dapat diperbarui, dan sebenarnya selama manusia masih ada, kita masih bisa memperoleh energi itu secara murah dan gratis sebenarnya untuk beberapa kasus, yang mana energi terbarukan itu bisa kita lihat seperti geothermal, hydro, angin, surya, dan juga laut bahkan, atau mungkin sampah yang menjadi problematika selama ini, tapi juga bisa jadi solusi untuk pengembangan energi sebagai energi terbarukan. Nah, di sini saya hanya sekedar sharing bahwa saya di ASEAN ini kan lebih sifatnya ke kebijakan, bahwa ini sangat lebih teknik fisika banget sih kalau menurut saya, tapi saya bisa membawa mungkin konsep-konsep yang saya pelajari dari teknik fisika itu, yaitu berusaha menganalisa fenomena apa sih yang terjadi, terus habis itu problemnya apa, lalu kita cari sumber dari masalah itu sendiri, lalu kita berusaha menganalisa banyak opsi untuk memilih metodologi mana yang cocok, lalu kemudian kita mengaplikasikannya dan juga mendapatkan solusi yang lebih real. Di sini saya ngambil contoh bahwa ada studi kasus untuk iklim, perubahan iklim. Terus perubahan iklim itu kan pastinya menjadi masalah, terutama untuk kenaikan suhu permukaan bumi. Lalu juga sebenarnya sumber masalahnya itu apa sih? Sumber masalahnya kan di emisi dari gas rumah kaca. Dan emisi gas rumah kaca ini kalau kita telah lagi di power sector, berarti apa saja yang menghasilkan emisi gas rumah kaca? Mungkin batu bara atau gas. Nah, berarti kan ada opsi-opsi lainnya yang bisa kita kembangkan untuk untuk mengurangi gas rumah kaca ini, sehingga muncullah yang namanya kebijakan renewable energy sebagai salah satu solusi metodologi. Lalu solusinya itu adalah pengembangan energi terbarukan, karena untuk hanya berhenti di kebijakan saja juga tidak menyelesaikan masalah yang ada, tapi harus juga terimplementasi secara baik dan benar di pengembangan energi terbarukan. Nah, ini juga kita tahu bahwa ada fenomena lagi tentang pengembangan teknologi energi terbarukan. Kita tahu semuanya bahwa energi terbarukan mungkin masih mahal karena kita dikaruniai begitu begitu melimpahnya kekayaan energi kita, dari batu bara, oil, minyak sampai gas, itu sangat kaya kita. Jadi mungkin energi terbarukan yang mungkin teknologinya belum terlalu berkembang di Indonesia, tapi sudah mulai berkembang, itu masih dinilai mahal dibandingkan energi fosil lainnya. Lalu juga kita punya masalah bahwa mungkin materialnya mahal, atau mungkin kita import, atau mungkin produktivitasnya masih rendah dari manufacturing. Pasti kan kita melihat bahwa mungkin metodologinya adalah pengembangan produktivitas dari manufacturingnya sendiri, lalu juga
pengembangan secara masif. Mungkin kayak di Cina mereka mengembangkan secara besar, atau saat ini mungkin di negara-negara ASEAN mulai dikembangkan di Filipina, Vietnam, dan Malaysia itu mungkin lebih dalam skala gigawatt sekarang. Di Indonesia mungkin masih dalam skala ratusan megawatt. Jadi pengembangan masif bisa menjadi opsi. Maka dari itu mungkin sarananya mungkin bisa kita kembangkan sebuah insentif atau harga khusus untuk pengembangan manufacturing solar PV, atau mungkin saat jual beli solar PV, sehingga itu dapat membantu pengembangan energi terbarukan. Dan sebenarnya dua fenomena atau lebih itu bisa kita gabungkan, dan di sini mungkin ilmu teknik fisikanya kita keluarkan bahwa kita menganalisa dan mencari kira-kira benang merah seperti apa yang bisa kita capai untuk mendapatkan solusi yang lebih efektif menjawab fenomena-fenomena yang ada. Secara teknik fisika mungkin seperti itu yang saya coba implementasikan di kantor saya, jadi mungkin tidak terlalu teknis. Mungkin ada beberapa ilmu-ilmu seperti termodinamika dan yang lainnya yang lebih teknis itu bisa diimplementasikan, tapi mungkin tidak terlalu banyak dalam diskusi. Namun saya setelah ini akan lebih membahas kira-kira kebijakan energi terbarukan itu secara general di dunia ini apa aja sih. Jadi saya mengambil seluruh cakupan di seluruh dunia. Mungkin kategori ini juga masih ada yang kurang karena ini saya berusaha merumuskan sendiri, tapi saya berusaha untuk mengambil seluruh perspektif yang ada. Jadi menurut saya berdasarkan sumber-sumber yang ada dari IRENA, IEA, USAID, sampai REN21 atau mungkin publikasi di ASEAN Center for Energy, kita berusaha mengkategorikan kira-kira kebijakan energi terbarukan itu ada berapa kategori. Nah, di sini mungkin ada 4 kategori. Pertama, itu pencapaian target. Pastinya negara-negara akan berusaha membuat target dulu sebelum membuat kebijakan yang lainnya. Terus lalu yang kedua, ada yang namanya insentif. Insentif itu bisa berupa teks atau merupakan hal-hal lainnya di luar teks. Lalu juga kebijakan renewable energy itu juga bisa berupa financing, yang mana ini agak sedikit berbeda dengan insentif, tapi konsepnya sama dalam membantu finansial di project energi terbarukan sendiri. Lalu kita juga berbicara teknikal pastinya, dari permit dan license, terus technical aspect seperti code, atau mungkin efek terhadap sistem operasional, dispatch, dan sebagainya, itu pasti harus ada aturan-aturan yang mencakup hal itu. Dan juga untuk keamanan pastinya seperti solar rooftop, yang sekarang karena energi terbarukan itu lebih mini ya, maksudnya bisa dikembangkan secara dalam skala sangat kecil, sehingga safety aspek itu sangat bisa diperhitungkan sebagai kebijakan yang lebih lanjut dan lebih luas untuk pengembangan energi terbarukan baik skala besar maupun skala kecil. Dan energi terbarukan sendiri untuk targetnya bisa cross-sektoral, spesifik sektor, misalkan sektor tertentu, transport atau power sektor aja. Terus habis itu juga spesifik teknologi, misalkan negara saya maunya energi surya aja, atau energi angin saja, atau hydropower saja, atau mungkin general target seperti halnya di Indonesia bahwa kita 23% di energi mix kita harus tercapai dengan energi terbarukan. Dan di sini mungkin saya lebih akan membahas insentif, yang mana insentif itu sendiri kita bisa bagi 2 jenis. Yang pertama pajak, yang kedua non-pajak. Pajak itu biasanya dikenai atau diimplementasikan seperti halnya mungkin pengurangan pajak atau exemption atau tidak adanya pajak tertentu akibat pengembangan energi terbarukan, atau mungkin juga kreditnya itu dikurangi dan sebagainya. Untuk yang pajak kita bisa lihat bahwa sangat banyak. Baik dari di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada dari selling tarifnya, feed-in tarif itu berapa. Lalu juga feed-in tarif mungkin sudah pada paham karena Indonesia mengenakan ini. Ada harga tertentu, harga khusus untuk energi terbarukan. Lalu ada consumption base, ini seperti halnya net metering, net billing, atau mungkin nanti ke depannya kita mengenal peer-to-peer
trading itu namanya consumption based, jadi adanya di pihak konsumsi. Lalu juga ada direct subsidy, seperti halnya mungkin kita menambahkan subsidi tertentu untuk manufacturing atau perusahaan pengembang. Lalu juga ada yang namanya penentuan bidding, competitive bidding atau namanya auction, lelang. Itu biasanya untuk energi terbarukan kita mengetahui marketnya seperti apa, harganya berapa, minimumnya berapa, maksimumnya berapa, atau mungkin kebanyakan market itu jatuh di harga berapa. Ini sangat bagus untuk mengembangkan lelang sendiri. Dan negara-negara ASEAN juga nanti akan saya jelaskan siapa saja yang sudah melakukannya. Lalu juga ada yang namanya sertifikat. Ini juga ada satu negara ASEAN yang berusaha mengimplementasi ini. Jadi institusi diharapkan punya sertifikat tertentu untuk energi terbarukan. Saya kira ini juga bagus untuk mendorong setiap institusi, baik itu negeri atau swasta, untuk memiliki sertifikat energi terbarukan, atau yang namanya biasanya dikenal juga Renewable Energy Portfolio standar. Dan juga ada mungkin seperti halnya keringanan pinjaman dan sebagainya. Jadi banyak sekali energi terbarukan yang mungkin saya nggak akan cakup semuanya, tapi saya berusaha mengkategorikannya seperti ini, dan agar maksudnya juga ini untuk mempermudah diskusi kita nanti. Ini juga saya mengambil contoh dari REN 21 bahwa energi terbarukan itu sendiri kebijakan-kebijakannya masih terkonsentrasi di ketenaga listrikan, karena kita mikir bahwa energi terbarukan berarti gunakannya di listrik. Padahal tidak selalu begitu. Jadi ada juga yang bisa digunakan di heating atau di cooling, dan juga di transport sektor. Mungkin sudah banyak negara di power sektor. Kalau kita lihat bahwa di bawah 166 negara punya target energi terbarukan di power sektor. Tapi hanya 40, kurang dari 50 negara itu memiliki target nasional di transport dan di heating dan cooling. Sehingga ini juga jadi concern kita. Padahal mungkin transport untuk ASEAN sendiri, ini konsumsinya sangat besar. Nanti saya perlihatkan grafik konsumsi ASEAN sendiri bagaimana. Jadi sebenarnya kalau kita terkonsentrasi di power sector pun, mungkin kita hanya berkontribusi sekian persen dari 30% energi yang ada di ASEAN. Jadi mungkin kalau lebih efektif di transport sektor, sehingga juga kita membicarakan bahwa adanya kontribusi yang lebih besar, karena transport di ASEAN sendiri konsumsinya hampir 50%. Dan ini mungkin negara-negara yang mengembangkan kebijakan energi terbarukan. Dari tahun ke tahun kita bisa lihat bahwa di bawah ini feed-in tarif sangat populer, dan juga tendering atau auction itu juga mulai digemari, dan saya yakin di negara-negara ASEAN sendiri, termasuk Indonesia, sudah melirik yang namanya auction atau lelang. Lelang pun di Indonesia sudah dimulai dari geothermal, WKP-nya geothermal, tapi untuk solar PV itu sepertinya juga sudah mulai dibicarakan oleh PLN dan perusahaannya. Jadi ini gambaran tentang energi terbarukan, kebijakan energi terbarukan di seluruh dunia. Jadi kemudian saya akan coba bawa ke ASEAN. Nah, tadi kan saya bicara bahwa ASEAN itu punya target, ASEAN itu punya blueprint yang untuk dicapai. Nah, di sini saya menjelaskan apa sih ASEAN blueprint itu. Bahwa ASEAN sendiri kita punya blueprint yang namanya APAEC. APAEC ini dikembangkan sampai tahun 2025, yang mana APAEC ini adalah energy blueprint bersama ASEAN yang sifatnya aspirasional, jadi tidak ada ikatan, tidak ada paksaan, tapi kita berusaha bersama-sama mencapai pengembangan energi terbarukan atau pengembangan energi efisiensi di ASEAN, atau mungkin sektor-sektor lainnya, itu dalam skala dan parameter yang jelas. Dan di sini saya jelaskan bahwa ASEAN sendiri untuk mencapai keberlanjutannya, itu kita berusaha berusaha meningkatkan konektivitas energi dan integrasi pasar energi di ASEAN, tentunya untuk mencapai ketahanan energi, aksesibilitas energi untuk semua, dan juga harga yang terjangkau,
serta keberlanjutan untuk semua negara dan juga semua orang pastinya. Jadi di sini ibaratnya adalah cita-cita kita bersama untuk mengembangkan energi di ASEAN sendiri, dan pastinya kita sebagai warga Indonesia juga warga ASEAN turut berkontribusi untuk hal ini. Lalu untuk di energi terbarukan sendiri kita juga punya target, yang mana target ini dicapai di tahun 2025, artinya 5 tahun lagi. Itu juga kita berharap bahwa 23% dari energi kita seluruhnya dari supply side itu harus dicapai 23%. Nanti ada lebih detailnya untuk berapa sih di power sector dan sebagainya, tapi saya tidak akan membicarakan itu, tapi jika ada yang tertarik, mungkin saya bisa menjelaskannya. Tapi kalau untuk energi terbarukan sendiri, kita juga harus diimbangi dengan yang namanya energi efisiensi. Yang mana energi efisiensi itu juga merupakan target ASEAN yang diharapkan parameter yang kita gunakan ini, energy intensity itu berkurang 20% di tahun 2020 dan 30% di tahun 2025 berdasarkan level 2005 yang kita jadikan acuan. Dan untuk energi di ASEAN sendiri, ASEAN Center for Energy membahas dari ketenaga listrikannya di ASEAN Power Grid. Itu tidak hanya ketenaga listrikan nasional, tapi juga interkoneksi antar satu sama lain. Maka dari itu kita juga punya lembaga khusus untuk pengembangan ASEAN Power Grid, dan juga pastinya ada kumpulan PLN-PLN di seluruh ASEAN yang namanya kita kenal sebagai HAPUA. Itu Head of ASEAN Power Utilities and Authorities. Lalu kita juga ada Trans-ASEAN Gas Pipeline, ini juga ada perkumpulannya untuk seluruh petroleum companies seperti Pertamina dan gas mungkin itu juga tergabung di sini. Lalu juga untuk batu bara dan juga teknologi batu bara yang bersih itu juga didiskusikan di energy blueprint kita ini, yang mana pastinya pihak Dirjen Minerba dan mungkin Dirjen Minerba di seluruh ASEAN itu juga bertanggung jawab untuk hal ini. Lalu juga energi efisiensi dan konservasi, ini juga jatuh di EBTKE seluruh ASEAN pastinya. Lalu untuk energi terbarukan, kita juga EBTKE di seluruh ASEAN, karena kebanyakan juga energi terbarukan digabung dengan energi efisiensi. Lalu juga kita punya regional policy and planning, dan juga bahkan nuklir. Di sini kita semua cakup jadi satu sebagai pedoman kita, maka dari itu kantor saya sebagai ibaratnya tata laksana untuk pengembangan blueprint ini. Lalu untuk sejauh ini kira-kira bagaimana sih update dari ASEAN Target sendiri? Kalau kita ketahui di ASEAN sendiri itu kita punya target tadi 23%, dan saat ini bisa Bapak Ibu lihat bahwa kita mencapai 14% di tahun 2017. Dan itu masih ada waktu sekitar 8 tahun untuk mengembangkan energi terbarukan. Tapi tentunya ini kan berdasarkan data koleksi yang mungkin agak terlambat dari masing-masing dari kita ke negara juga. Jadi pastinya sudah ada pengembangan yang lebih lagi, yang pastinya untuk di sini gap-nya tidak hanya 9%, mungkin lebih berkurang lagi. Dan kita harapkan 5 tahun ke depan pastinya untuk mencapai 23%. Lalu juga untuk energi intensitas, kita sudah melaluinya sebenarnya. Jadi parameter yang kita gunakan itu kan dari tahun 2015, ternyata dari tahun 2015 level dari 2005 itu sudah dicapai, targetnya itu di tahun 2016-2017, yang mana itu data koleksi kita di sekitar tahun 2018-2019 kemarin. Jadi kita akan mungkin merevisi target ini untuk mencapai pengembangan energi terbarukan dan pengembangan konservasi energi di ASEAN sendiri. Untuk energy intensity pengertiannya adalah energi konsumsi seluruh negara dibagi dengan GDP PPP, itu power purchase, yang dibandingkan satu negara dengan negara lainnya, sehingga kita bisa melihat perkembangan energy intensity di negara tertentu. Jadi pendekatannya seperti itu. Tapi saya tidak membahas lebih detail untuk hal itu. Dan di sini kita lihat kenapa sih ASEAN mulai memilih energi terbarukan dan mengembangkan
kebijakan energi terbarukan. Pastinya pertama kita punya alasan di mana konsumsi energi di ASEAN itu mayoritas masih oleh minyak, dan minyak ini dikonsumsi kebanyakan di transportasi, lalu juga ada beberapa mungkin di electricity atau sedikit lainnya di industri. Lalu juga kita bicara listrik, yang mana listrik ini juga masih konsumsinya didominasi oleh batu bara dan juga gas. Dan di sini ada batu bara dan gas. Kenapa dipisah di sini? Batu bara dan gas di sini lebih ke arah industri, transport dan lain sebagainya. Jadi tidak termasuk yang ada di listrik. Jadi kalau ditambah di listrik mungkin akan terbagi-bagi yang angka di listrik ini. Lalu juga untuk yang lainnya mungkin sudah ada biofuel dan mungkin ada renewables juga mulai berkembang. Dan ini jadi salah satu alternatif kita ke depannya untuk bagaimana kita berpikir tentang ketahanan energi. Karena kalau kita lihat sendiri berdasarkan reserve yang kita punya di seluruh ASEAN, itu ternyata seluruh ASEAN ini hanya bertahan dengan batu bara itu 60 tahun ke depan dengan produksi sekarang yang ada dan reserve sekarang yang kita punya. Jadi kita hanya bertahan sampai 60 tahun ke depan. Dan apa yang kita lakukan setelah 60 tahun? Pastinya kan kita harus punya rencana untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan energi dan sebagainya. Bahkan untuk minyak dan gas sendiri ini hanya 10 tahun sampai 20 tahun. Sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan khusus yang nantinya pastinya untuk mengarahkan ke arah opsi-opsi alternatif yang bisa dipertimbangkan sebagai solusi ke depannya di pengembangan energi di ASEAN sendiri. Dan ini kita bisa lihat masing-masing negara ya, bahwa ya ini juga kita masih kaya. Untungnya untuk Indonesia natural gas bisa masih sampai 35 tahun, juga minyak mungkin 10 tahun saja, tapi juga untuk batu bara 60 tahun. Ini berdasarkan reserve to production ratio yang kita punya. Lalu pastinya dengan ketahanan energi terbarukan sendiri, kita berusaha mengembangkan energi terbarukan. Dan sebenarnya energi terbarukan itu sangat luas, baik dari tadi power sector, terus juga ada transport dan heating cooling. Dan juga di sini kita ketahui bahwa energi terbarukan sendiri sebenarnya saya hanya mengambil untuk solar dan wind, karena mungkin untuk geothermal itu sudah cukup berkembang di ASEAN, maksudnya di negara-negara yang punya potensi seperti Filipina dan Indonesia. Indonesia lebih dari 2 gigawatt saat ini, dan juga Filipina 2 gigawatt kurang sedikit. Jadi sudah kalau untuk Filipina sudah saturasi, tapi untuk Indonesia masih bisa mencapai target yang diinginkan sesuai dengan RUPTL atau RUEN yang kita canangkan. Lalu juga untuk hydropower mungkin seluruh negara ASEAN sudah banyak mengembangkannya, sehingga hydropower ini mungkin tidak jadi target mereka. Kayak seperti halnya Malaysia, juga Laos, itu karena memang Laos juga punya hydropower yang sangat besar, hampir 80%-nya dari hydropower. Jadi target energi terbarukan mereka tidak menginclude hydropower lagi. Lalu juga untuk Malaysia, mereka mempertimbangkan large hydropower itu sebagai bukan energi terbarukan juga. Jadi memang berbeda-beda definisinya, tapi sebenarnya untuk di ASEAN sendiri energi terbarukan itu termasuk juga large hydropower, hydropower yang skala besar. Jadi kita menginclude semua energi terbarukan itu, kecuali mungkin biomass yang tradisional seperti halnya kayu bakar atau mungkin hal-hal yang sifatnya biomass tradisional. Dan di sini saya coba ngambil sesuatu yang menarik yang mungkin nantinya akan berkembang di ASEAN, tapi ini baru era mulainya. Jadi di sini saya mencoba mengambil solar dan wind saja, yang mana di ASEAN itu sebenarnya 2010 sampai 2010 itu sangat sedikit sekali yang punya wind dan juga solar. Jadi mungkin hanya skala kecil dan juga mungkin hanya beberapa negara saja saat itu. Dan di sini mulai terbentuk yang namanya mungkin first comer era. Di sini Thailand punya Adder Scheme, kebijakan Adder Scheme ini seperti feed-in tarif,
tapi dia menambahkan nilai khusus untuk harga energi terbarukan. Lalu akhirnya berkembang, lalu juga dilanjutkan oleh pengembangkan feed-in tarif di Malaysia di tahun 2011, yang mana ini berlanjut. Tentunya Thailand juga scheme-nya berhasil dan juga bertransformasi ke feed-in tarif tahun 2012, sehingga juga pengembangan Thailand juga berlanjut di sini. Hingga sampai 2015 kita solar PV saja sudah mencapai 2 gigawatt. Lalu kemudian kita ditambah oleh feed-in tarif yang ada di Filipina. Yang mana feed-in tarif di Filipina ini juga baru berlaku di 2015, dan akhirnya Filipina berhasil menyumbangkan sekitar 850 megawatt dalam hanya 2 tahun, dan kita bisa melihat bahwa solar PV sendiri dan wind sangat meningkat di era ini karena Filipina juga memiliki potensi angin yang sangat besar. Lalu juga kita ketahui bahwa Malaysia berusaha mencanangkan lelang, tapi skalanya skala besar untuk solar PV, yang mana skalanya itu di atas 100 megawatt. Sehingga lelang ini juga menambah nilai di 2016 sampai 2018 atau 2019, dan mungkin masih berlanjut sampai sekarang. Itu LSS fase 2, atau mungkin nanti berkembang juga fase 3, yang mana di sini Malaysia juga semakin meningkat hingga 700 megawatt angkanya di tahun 2018-2019. Dan juga Filipina juga masih 850 megawatt. Dan di sini kita juga melihat bahwa akhir-akhir kemarin itu ASEAN dicengangkan oleh yang namanya Vietnam Solar Boom, yang mana feed-in tarif Vietnam ini menjadi feed-in tarif yang memiliki dampak yang sangat besar dengan kapasitas pemasangan bertambah itu sekitar 4,5 gigawatt untuk solar PV. Karena memang feed-in tarif ini hanya dirancang untuk solar PV saja, dan ini 2 kali lipat dari kondisi ASEAN pada saat itu. Sehingga kita memiliki angka hampir 9 gigawatt di ASEAN, dan mungkin sekarang sudah hampir 10 gigawatt, karena Indonesia juga sudah mengembangkan hampir banyak ratusan megawatt. Nanti saya tampilkan di slide selanjutnya. Di sini Vietnam membuktikan bahwa feed-in tarif itu juga bisa mempercepat pengembangan energi terbarukan. Tapi memang ini ceritanya semuanya feed-in tarif, dan ada juga lelang di sini, dan juga mungkin didukung industri-industri. Saya juga punya artikel mengenai analisa perbandingan Vietnam dan Indonesia dalam mengimplementasikan feed-in tarif sendiri. Dan di sini kondisinya, kalau kita lihat di tabel tadi kan Indonesia belum dalam skala ribu-ribuan. Saya yakin Indonesia kan sudah punya geothermal 2 gigawatt, hydropower mungkin sekitar 5-7 gigawatt, tapi mungkin untuk energi terbarukan yang lainnya itu masih perlu adanya perhatian. Dan di sini sebenarnya Indonesia juga sudah mengembangkan kebijakan-kebijakan energi terbarukan. Baik itu mulai dari tahun 2000, saya mulai dari 2006 dulu, mungkin 2006 kita udah punya, sebenarnya 23% itu sudah dicanangkan, dan juga di 2009 kita punya RUKN, lalu juga lanjutannya itu kita punya 2012 itu kalau nggak salah mungkin draftnya RUN sudah dibuat, dan 2013 ini sebenarnya sudah ada regulasi khusus untuk energi terbarukan, terutama untuk harga-harga. Sebelumnya 2012 itu harga-harga yang non-VRI atau mungkin kayak hydropower, geothermal. Tapi kalau sekarang ini udah dikembangkan yang namanya lebih ke arah solar PV, yang mana harganya juga sangat tinggi saat itu. Lalu juga lanjut pengembangan ini, sekarang sudah tahun 2016 itu menjadi by region, tidak fix lagi satu angka seluruh nasional, tapi negara sudah mengimplementasikan per region tahun 2016. Tapi mungkin tahun 2018 kita dibalikan, diganti, dirombak ulang, yang mana di tahun 2018 itu kita mengacu pada bisnis proses yang baru, yang mana kita lebih mengenal pada penetapan harga berdasarkan BPP, biaya pokok produksinya di setiap region. Jadi di sini kita ketahui bahwa BPP juga ada range-nya masing-masing daerah, dan itu terimplementasi sejak
2018 akhir kalau tidak salah, tapi bisnis prosesnya sudah dimulai dari regulasi di 2017. Dan juga untuk sebenarnya di Indonesia sampai akhir 2019, update yang saya terima dari EBTKE itu sudah memasang sekitar 140 megawatt solar dan 140 wind, yang mana kita punya mungkin Jeneponto dan juga Sidrap yang sudah tertanam. Dan di sini pengembangan kebijakan energi terbarukan dan masih fokus pada harga. Lalu untuk selanjutnya, kalau kita lihat tadi kan di jenis-jenis energi terbarukan sendiri itu punya yang namanya banyak jenisnya. Jadi kalau kita lihat semua negara di ASEAN itu punya target tanpa terkecuali. Mungkin terakhir-terakhir ini kita punya target dari Kambodia yang sebelumnya tadinya tidak punya target di 2017, atau mungkin targetnya hanya hydropower tapi tetap kita hitung sebagai target renewable energy. Lalu kita juga punya feed-in tarif seperti halnya yang tadi saya bilang. Tapi feed-in tarif ini mungkin ada yang sudah diganti karena di Malaysia sudah tidak aktif lagi feed-in tarif dengan adanya lelang. Lalu kalau kita lihat di sini juga ada, kalau BPP itu lebih saya sebutnya price capping dibandingkan feed-in tarif. Dan juga untuk Vietnam, feed-in tarif juga masih berlaku tapi dalam masa penggodokan untuk dilanjutkan atau tidak. Tapi setahu saya terakhir di Februari mereka akan melanjutkan tapi dengan harga yang lebih rendah yaitu 7 sen. Untuk net metering sendiri, kita sudah juga punya di beberapa negara termasuk Indonesia, yang mana nanti saya juga jelaskan lebih lanjut. Lalu untuk auction kita juga udah punya di beberapa negara, dan mungkin untuk Indonesia sudah dimulai di PLN untuk 50 megawatt yang di Bali kalau tidak salah. Terus habis itu juga untuk Kambodia, kita juga sudah punya 10 megawatt, itu berdasarkan bidding. Harga termurah itu di 3-4 sen US dollar, tapi ini dibantu dengan adanya 0% kredit dan juga ada bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah sehingga tanah dan itu masih harganya nol, tidak menjadi tanggungan dari developer. Sehingga ini masih dalam pilot project. Lalu juga tax insentif, banyak negara sudah melaksanakannya, soft loan juga, Indonesia juga ada, Malaysia melalui sukuk dan sebagainya. Juga kita punya capital subsidi untuk Thailand, juga untuk capital subsidi ini untuk beberapa daerah yang mungkin jadi fokus pengembangan. Jadi ada ibaratnya FIT bonus di sana namanya. Kalau di permit dan license hampir semua negara ada, tapi mungkin beragam. Tergantung pengembangan dan fokus energi terbarukannya masing-masing. Ini kondisi kebijakan energi terbarukan di ASEAN, dan kalau kita lihat energi target di ASEAN ini juga beragam. Jadi kalau tadi saya bilang ada energi target yang berdasarkan semuanya, ada yang spesifik di power generation aja, ada yang spesifik juga di teknologi khusus gitu ya. Nah, di sini Brunei Darussalam sendiri fokusnya di power generation saja. Mereka hanya mau 10% pengembangan energi terbarukan, 350 megawatt untuk solar PV di tahun 2035. Lalu Kambodia juga hanya solar PV dan hydropower spesifik berdasarkan PDP mereka, dan juga pastinya mereka mengembangkan 3% solar PV rooftop karena di sana energi akses itu sangat minim, masih 71% electricity rasionya. Dan kalau di Indonesia kita punya RUEN, 23% renewable energy mix di 2025. Lalu untuk Laos kita punya 30% RE share di energi konsumsi. Terus juga kalau Malaysia juga lebih membahas solar PV-nya, dan juga ada beberapa biomass, tapi mereka lebih mengandalkan solar PV-nya sampai 6 gigawatt di 2035. Myanmar juga, lalu juga Filipina kita juga punya target sampai 25 gigawatt untuk variable renewable energy, baik itu wind atau solar PV. Lalu juga untuk Singapura hanya spesifik di solar PV 2 gigawatt, dan Thailand juga hanya fokus di energy production dari EGAT atau PLN Thailand untuk mencapai 29,4 gigawatt renewable energy. Dan Vietnam sendiri hanya mencapai hanya mempertimbangkan pencapaian energi terbarukan di install capacity-nya saja, tidak di power generation, tapi di install capacity-nya saja, yang mana ini
pasti jauh lebih lebih ringan buat pencapaiannya, sehingga 21% dari seluruh install capacity di 2030 itu targetnya Vietnam. Nah, ini beragam sekali masing-masing renewable energy target di ASEAN. Memang itu tergantung dari kebijakan dan arah fokus nasional masing-masing negara. Dan dari ASEAN sendiri pada saat merumuskan 23%, pastinya kita juga melihat target-target di masing-masing negara. Tapi kalau kita perlu pahami bahwa target ASEAN ini di atas target-target masing negara. Jadi kalau kita temukan bahwa target ASEAN itu akan membawa kita hanya sekitar di 17-18%. Sehingga kalau kita mencapai target negara itu belum berarti juga mencapai target ASEAN. Jadi kalau kita mendorong negara-negara juga untuk berkolaborasi atau saling membantu untuk mengembangkan energi terbarukan, itu juga sangat membantu untuk mencapai pencapaian energi terbarukan di skala ASEAN sendiri. Nah, ini mungkin tadi setelah kita bahas salah satu tipe kebijakan energi terbarukan, kita juga ada kebijakan lainnya seperti feed-in tarif. Kita ketahui feed-in tarif tadi ada di beberapa negara, tapi saya di sini hanya mengambil 4 negara yang besar-besar saja, yang mana mungkin bisa kita head-to-head-kan. Yang pertama itu Malaysia, mereka range-nya 11-17 sen US dollar, tapi juga mereka ada bonus untuk beberapa kondisi khusus 1-3 sen US dollar. Tapi ini berlaku di 2011 sampai 2016, yang mana kalau kita bandingkan di Indonesia pada saat itu di 2013 kita mengimplementasikan 25 sen US dollar. Jadi sebenarnya Indonesia jauh lebih menarik. Juga untuk feed-in tarif di Philippines, ini kan berlaku di 2015. Kita melihat bahwa solar PV sendiri atau mungkin teknologi lainnya di sebelah kiri itu di set 16 sen US dollar. Ini juga pastinya formula dari feed-in tarif berbeda-beda masing-masing negara. Ada yang berdasarkan LCOE, ada yang berdasarkan kemampuan dana fiskalnya negara, ada yang berdasarkan harga dunia. Jadi tergantung dari masing-masing negara. Dan di sini untuk Filipina sendiri ditetapkan 11-17 sen US dollar dan berhasil loncat 850 megawatt berkat feed-in tarif ini, karena juga feed-in tarif ini didukung dengan lembaga-lembaga bank dan asuransi di Filipina sendiri, yang mana asuransi di Filipina sudah mengenal yang namanya menggarantikan proyek energi terbarukan, yang mungkin di Indonesia kita belum ada paket seperti itu, atau mungkin sudah ada tapi mungkin belum dikenal banyak. Jadi di Filipina sudah punya hal seperti itu dan banknya sangat mendukung, baik bank lokal maupun bank nasional. Jadi dan juga keterlibatan dari beberapa perusahaan oil company di sana yang beralih ke energi terbarukan juga, karena oil company mungkin dibandingkan dengan oil company, maksudnya dibandingkan dengan pengeluaran mereka untuk membangun rig atau membangun well gitu ya, itu membangun solar PV itu jauh lebih murah dibandingkan investasinya mereka. Jadi mereka juga mencoba dan bergabung di sini. Lalu untuk Vietnam sendiri, memang Vietnam ini 9 sen US dollar di tahun 2017 itu diatur sampai 30 Juni 2019, dan akhirnya solar PV ini berhasil meningkat 4,5 gigawatt hanya dalam kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi memang gencar-gencarnya untuk Vietnam ini kenapa bisa boom, karena memang manufacturing-nya mereka sudah kuat, dan juga penerapan kebijakan PPA dan juga untuk birokrasi di Vietnam itu juga langsung ke ministrinya, dan tidak maksudnya dari EVN sendiri sebagai PLN di sana juga tidak terlalu banyak intervensi tapi tentunya ada akibatnya, yang mana saat ini Vietnam ini juga mengalami kendala bahwa dengan tidak adanya
partisipasi EVN di penentuan COD atau PPA dari solar PV yang dibangun di sana itu saat ini terkendala di constraint transmission line-nya dan juga distribution line-nya, sehingga ini juga jadi masalah. Jadi sebenarnya kita punya solar boom tapi juga punya masalah juga, jadi tidak baik juga sebenarnya. Jadi lebih baik memang solar PV, pengembangan solar PV itu juga harus diselaraskan dengan pengembangan transmisi, pengembangan jaringan distribusi, kan pengembangan transmisi dan jaringan distribusi minimal kan 2-3 tahun. Dan untuk feed-in tarif di Indonesia sendiri kita ketahui bahwa diatur berdasarkan BPP dari 7 sampai 21 sen US dollar yang terakhir. Tapi ini juga nanti dikali dengan 85%, tapi sesuai dengan kondisi yang diatur dalam peraturan kementerian. Itu untuk feed-in tarif. Kita juga punya pengembangan untuk solar PV rooftop yang dinamakan net metering. Jadi net metering solar PV rooftop ini sebuah fenomena baru yang mana saat ini banyak rumah-rumah mulai memasang solar PV untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang belum familiar dengan solar PV, kita bisa lihat gambar di sebelah kiri bahwa ada solar PV di atas rumah menghasilkan listrik, lalu dialirkan melalui beberapa instrumen dan juga dikondisikan arusnya melalui inverter dan juga AC DC disconnect, lalu juga kita bisa mengalirkannya ke instrumen alat rumah tangga kita. Dan di sini kalau kita bandingkan kebijakan net metering di ASEAN sendiri, saya tidak mengikutkan Singapura saat ini karena Singapura ini pasarnya berbeda. Singapura memiliki pasar terbuka yang mana untuk beberapa large konsumer yang skala besar itu mereka boleh memilih sendiri mau beli dari listrik yang mana. Sedangkan kalau di negara-negara ini kan masih single buyer, yang artinya dikelola oleh satu institusi tertentu, seperti halnya Indonesia PLN, Malaysia juga kita punya TNB untuk peninsular, dan juga Filipina kita punya Napocor. Lalu juga Filipina ini juga pasar yang bebas sebenarnya, tapi di bagian retailnya saja. Kalau untuk Thailand ini juga kita punya EGAT. Nah ini kita bandingkan bahwa sebenarnya harga listrik yang dibeli dari PV di rooftop itu untuk Indonesia kan dihargain sebanyak 65% dari harga kita beli listrik dari PLN. Lalu juga untuk Malaysia ini lebih baik, di mana kita beli dan kita jual dari PLN-nya sana itu dihargai sama sesuai dengan harga beli kita dari dari TNB namanya di sana. Lalu juga untuk Filipina ini dihargai hanya setengahnya. Lalu juga untuk Thailand hanya dihargai sekitar 44% kalau saya hitung-hitung dari harga listrik yang berlaku saat ini. Karena Thailand ini sistemnya fix dalam bentuk bat per kWh. Jadi beda dengan negara-negara lainnya, tapi kalau untuk di Thailand ini dapatnya langsung insentif bat per kWh. Jadi berbeda dengan harus dibandingkan dengan harga listrik yang berlaku saat itu. Mungkin nanti kalau harga listriknya naik akan berkurang lagi. Jadi untuk maksimum kapasitasnya juga ada aturannya masing-masing. Kalau di Indonesia berdasarkan VA terpasang, kalau di Filipina 100 kW, sampai Thailand juga 10 kW. Tapi semuanya sama menerapkan yang namanya saving di bulan selanjutnya. Dan untuk Indonesia sendiri hanya satu-satunya negara yang menerapkan expiration date, yang mana 3 bulan setelahnya tidak berlaku. Ini saya ambil dari data koleksi saya di akhir tahun 2019, karena ini merupakan bagian dari tesis saya mengenai peer-to-peer electricity trading di Indonesia. Lalu juga untuk net metering sendiri ada di seluruh negara ASEAN tidak punya periodenya, tapi untuk Thailand untuk satu rumah itu hanya boleh mendapatkan net metering di 10 tahun pertama. Jadi tahun ke-11, tahun ke-20 itu tidak akan mendapatkan insentif net metering. Jadi
ini yang menjadi perbedaan kebijakan-kebijakan energi terbarukan di ASEAN. Lalu kira-kira gimana sih selanjutnya gitu? Tentunya dari ASEAN Center for Energy dan juga mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian juga berpikir kira-kira kebijakan mana yang sudah bekerja dengan sangat baik, kebijakan mana yang mungkin belum, kebijakan mana yang mungkin masih perlu dievaluasi dan ditingkatkan tapi bisa dipertahankan. Jadi itu mungkin pertanyaan-pertanyaan kita selanjutnya. Yang mana kalau kita lihat mungkin dari institusional perspektif, negara ke negara lainnya kan berbeda-beda di ASEAN. Jadi ini juga mungkin berpengaruh terhadap pengembangan energi terbarukan. Jadi parameter atau variabelnya itu tidak berpacu pada energi kebijakannya saja, tapi juga terhadap institusionalnya, juga terhadap pelaksanaannya, dan juga mungkin hal-hal lainnya yang di luar kebijakan sendiri. Dan kita tidak mungkin menyalahkan kebijakan dalam satu perspektif tertentu, karena kita harus melihat secara luas. Misalkan kita melihat bahwa perkembangan energi terbarukan di Indonesia ini tidak bagus dan sebagainya. Ini karena kebijakannya mungkin dan sebagainya. Tapi pada saat kita lihat ternyata pada tahun itu ternyata net metering, feed-in tarif yang kita terapkan itu jauh lebih menarik dibandingkan negara-negara lainnya. Jadi kan sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan kebijakan. Pasti ada hal yang lainnya yang mungkin menjadi variabel tertentu. Jadi kebijakan tidak bisa jadi kambing hitam dan juga perlu adanya koordinasi dan variabel-variabel lain yang pastinya mempengaruhi pengembangan energi terbarukan di negara-negara. Dan kalau kita lihat di sini, saya mau mengambil memberikan informasi bahwa tren kedepannya kebijakan di ASEAN itu sangat berubah dan kita tidak akan lagi membahas feed-in tarif, kita tidak akan lagi mungkin membahas yang kebijakan subsidi yang mungkin sudah cukup membebani anggaran negara masing-masing. Jadi kita lebih mengarah pada kebijakan yang menciptakan sebuah pasar baru. Kalau kita lihat di sini contohnya ada yang namanya net metering. Pastinya kan terbentuk antara pasar di demand side sendiri, yang mana di rumah-rumah itu sendiri. Net metering ini pasti akan berkembang nanti ke depannya untuk negara-negara ASEAN lainnya, yang pastinya juga akan beradaptasi sesuai dengan berjalannya waktu. Dan di sini dari net metering, kita juga punya pengembangan teknologi baru yang namanya solar PV floating, yang kita nantinya akan punya dalam skala besar ya di Jawa, Bali ini. Pastinya akan juga pasti ada kebijakan tertentu khusus solar PV floating, karena solar PV floating ini fungsinya banyak dan juga mungkin ada aturan-aturan khusus terkait dengan safety dan juga technical aspek, karena dia bersatu dengan hydropower system sendiri. Atau mungkin terpisah juga bisa sih sebenarnya, tapi mungkin ada aturan-aturan khusus untuk menjelaskan dan mengoptimalkan fungsi dari solar PV floating sendiri. Lalu juga untuk kebijakan lelang ini kan sebenarnya sudah ada di beberapa negara, dan mungkin ke depannya kita akan banyak menggunakan reverse auction atau lelang terbalik, yang mana harga yang paling murah yang akan diambil, tapi ada aturan-aturan atau regulasi tentang lelang ini. Jadi tidak hanya harga yang paling murah saja, tapi mungkin kita juga mempertimbangkan harga pasar. Jadi pada saat lelang ini, kayak di Malaysia, itu ada yang mempropos harga listrik solar PV itu 1 sen US dollar per kW, kan tidak masuk akal. Maksudnya kalau kita pilih lelang itu dengan harga paling murah, pasti yang 1 sen US dollar ini yang menang. Tapi lelang ini diciptakan juga untuk mengetahui kira-kira range harga pasar itu berapa. Jadi outlier yang ada di yang mengajukan proposal ke kementerian atau ke PLN atau ke anak perusahaannya PLN itu juga paham bahwa harganya ternyata rentannya segini dengan komposisinya A, B, C, D dan sebagainya. Ternyata harusnya harga yang outlier tadi itu tidak masuk akal atau mungkin perlu ditinjau kembali, evaluasi kembali, sehingga ini yang harus dipertimbangkan dan pastinya butuh regulasi yang lebih rigid dibandingkan feed-in tarif yang hanya menerapkan harga tertentu di A, di B, di C. Jadi
ini akan lebih komprehensif lagi kebijakannya. Lalu yang selanjutnya peer-to-peer electricity trading. Ini yang baru sebenarnya yang juga menjadi tesis saya. Jadi Malaysia ini juga mengadakan peer-to-peer electricity trading. Apa itu peer-to-peer? Sebenarnya prinsip peer-to-peer itu sama dengan net metering, tapi kita sudah tidak bayar ke PLN lagi atau tidak menjual ke PLN lagi. Tapi kita langsung menjual ke tetangga kita secara langsung. Dan kita hanya membayar harga sewa distribusi ke PLN atau ke grid operator yang ada. Jadi peer-to-peer ini menjanjikan harga beli listrik, kalau kita beli listrik dari tetangga kita itu jauh lebih murah daripada beli listrik dari utility. Tapi kalau kita jual harga listrik ke tetangga kita itu akan lebih tinggi harga listriknya dibandingkan kita jual ke net metering. Nah, ini janji dari peer-to-peer electricity trading, dan ini sebenarnya Malaysia sudah menerapkan ini dari net metering yang mereka punya. Akhirnya dikumpulkan komunitas net metering tadi, lalu dibuat ibaratnya kategori antara penjual, prosumer yang punya solar PV rooftop, dan konsumer-konsumer yang membeli dari net metering itu. Sehingga pada saat sudah dipisahkan kategorinya, lalu tinggal dibuat sebuah sistem yang mana akhirnya prosumer ini bisa menjual langsung ke konsumen. Tapi ini masih dalam tahap pilot, yang mana di sini kalau kita lihat bahwa SEDA sedang mengadakan 3 fase pilot. Yang pertama, mereka mau menganalisa teknikalnya. Mereka butuh apa saja sih? Si TNB sebagai PLN itu butuh apa saja untuk mengadakan ini. Nah, ini juga sebenarnya ada di tesis saya juga, yang mana pastinya butuh yang namanya infrastruktur, baik itu komunikasi, maupun infrastruktur smart metering, dan juga sampai infrastruktur lainnya seperti yang halnya transaksional yang mungkin kita bisa gunakan di banking, atau mungkin lebih canggihnya kita bicara tentang blockchain. Dan langkah kedua di peer-to-peer sendiri, Malaysia berusaha mengembangkan yang namanya regulasi tentang transaksi itu sendiri. Bagaimana transaksinya? Berbeda-beda, dan itu bisa dikembangkan dengan banyak hal. Maka dari itu tesis saya itu berusaha juga mengembangkan transaksi yang membuat peer-to-peer ini lebih menarik daripada net metering. Dan saya juga berusaha membuat beberapa kondisi yang mana transaksi itu berbeda-beda. Maksudnya kalau kita bandingkan net metering tadi kan ada yang di bawah harga listrik normal, ada yang sama dengan harga listrik normal kayak di Malaysia. Tapi saya juga buat kondisi mungkin kalau harga net meteringnya itu lebih tinggi dibandingkan harga listriknya, itu bagaimana kondisi rumusnya dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya yang jadi menarik karena utility di seluruh ASEAN atau baik di Indonesia itu juga bisa mengeksplor potensi ini ke depannya. Dan kalau di Singapura sendiri sudah punya yang namanya teknologi blockchain, sehingga ada beberapa listrik yang dibeli berdasarkan blockchain, atau mungkin mereka juga mengenalnya ada beberapa brand seperti Ethereum dan sebagainya. Jadi ini sudah berkembang juga ke depannya, dan ini pasti butuh kebijakan khusus yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Saya juga masih belajar mengenai blockchain sendiri. Lalu juga untuk renewable yang lainnya, kalau di sini saya mau nyebutin Vietnam, karena Vietnam ini sebenarnya single buyer saat ini, tapi mereka beralih ke wholesale market ke depannya. Wholesale market itu dalam artian mereka akan lebih punya pasar terbuka dan banyak partisipasi dari private atau mungkin dari institusi lainnya, baik itu institusi negara atau institusi swasta, untuk menjual atau meretailkan listrik di konsumen sendiri. Sehingga Vietnam saat ini juga mengembangkan yang namanya private direct purchase, yang mana nanti di kebijakan ini akan dikumpulkan konsumer khusus, yang mana yang dia mau membeli langsung secara khusus dari project developer tertentu, dan project developer tertentu langsung menjualnya secara khusus ke konsumen ini dengan kontrak tertentu, periode tertentu, harga tertentu. Dan saya rasa ini juga pernah terjadi di Indonesia untuk beberapa kasus
perusahaan swasta yang minta mereka energinya dari energi terbarukan. Tapi juga ini terjadi di Vietnam dan sudah mulai diregulasikan dan dalam tahap approval di Prime Ministernya mereka, kalau tidak salah. Dan ini akan menjadi dukungan juga terhadap perkembangan industri di sana, karena kita ketahui bahwa industri sekarang ini kan berfokus di Cina, dan Cina juga mulai berusaha mungkin tidak disukai juga karena beberapa kasus corona kemarin, sehingga industri mulai lari-lari ke Asia Tenggara, dan ini menjadi saingan tertentu juga buat industri negara-negara kita di ASEAN untuk mengambil hati para investor asing untuk menanamkan industri-industrinya di Indonesia dan Vietnam. Saya kira berhasil untuk mencoba menerapkan kebijakan baru ini. Tapi ini masih dalam tahapan dan mungkin kedepannya juga harus disesuaikan kalau memang Indonesia atau negara single buyer lainnya ingin menerapkan kebijakan energi terbarukan khusus ini. Dan portofolio standar juga masih dikembangkan di Filipina. Jadi kita masih belum tahu apa dampaknya, apa ininya. Jadi kita masih belajar dari negara-negara lain yang sudah mengimplementasikannya seperti UK atau mungkin Australia dan sebagainya. Mungkin itu semua tentang energi terbarukan, kebijakan energi terbarukan di ASEAN. Pastinya kalau dari case sendiri, bagaimana kita mengembangkan kebijakan energi terbarukan, kita berkolaborasi dengan banyak pihak, baik itu dari power utilities, dari ke Papua namanya tadi, terus habis itu juga ke regulator, ke kementerian, dan juga ada beberapa regulator yang terpisah dari kementerian kalau di negara ASEAN. Lalu juga ke sistem operator untuk meningkatkan operasional dan kontrol sistemnya mereka, yang nanti mungkin jadi jadi juga kadang-kadang jadi jadi bukan halangan sih, lebih tepatnya tantangan, di mana sistem operator ini harus lebih, ibaratnya lebih banyak kerjaan lagi dibandingkan tidak punya energi terbarukan sebelumnya. Lalu juga universitas, research institute, kita juga berkolaborasi, private developer, kita juga berusaha mendukung private developer untuk bridging dengan regulator dan pihak tadi yang sebelum-sebelumnya. Lalu juga kita bekerja sama dengan developed countries untuk menjadi kolaborator kita di program ASEAN. Mungkin sekian presentasi dari saya dan sharing dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan mungkin kalau misalkan ada diskusi, saya sangat terbuka untuk diskusi tanya jawab. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan ke Pak Edi lagi. Terima kasih Pak Edi. Oh ya, terima kasih Pak Damar, presentasinya sangat bagus. Kita masuk ke pertanyaan dan diskusi ya. Barangkali ada pertanyaan atau ada pendapat, silakan. Oh ini ya, sebentar. Ini ada. Pak Edi, saya boleh tanya? Oh ya, silakan, silakan. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Edi ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, Pak Damar, presentasinya luar biasa ya. Saya cukup tertarik ya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Sigi Cahyono. Saya kebetulan sih seorang dosen, tapi saya juga alhamdulillah ditugaskan di Parlemen Pak Edi, saya tenaga ahli untuk Komisi 7 gitu ya, DPR RI. Saya tertarik dengan presentasi dari Pak Damar, terutama Pak Damar terkait dengan beberapa kebijakan energi terbarukan di ASEAN ya. Saya pikir luar biasa ya, misalkan seperti Vietnam itu bisa sampai 4,5 gigawatt kebijakan feed-in tarif berapa tadi? 9 sen ya? 9 sen ya? Ya, 9,3. Iya, saya pikir seandainya kita kembali ke dulu ya, kita dulu kan pernah punya Permen 50 kalau nggak salah. Sebelum Permen 50 saya agak lupa itu kan ada penentuan tarif feed-in tarif kan di Indonesia itu kan berdasarkan keekonomian ya, bukan BPP. Nah itu sangat menarik sekali saat itu. Tapi ternyata pada saat keluar Permen 50 tahun 2017, ternyata
harganya menyesuaikan BPP 85% sampai 100% BPP kan. Dan itu memang sangat luar biasa dampaknya. Saya diskusi dengan METI ya dan beberapa pengembang EBT itu, wah itu sangat memukul bagi mereka gitu, seperti itu kan. Nah mungkin menurut Pak Damar sendiri terkait dengan hal ini, apakah 85% dari BPP dan seterusnya itu sangat apa ya istilahnya, dampaknya seperti apa ke negara kita? Ya mungkin kajiannya seperti apa, mungkin bisa dibandingkan tadi dengan dengan negara lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sempat disinggung sedikit aja terkait portofolio standar ya, RPS gitu kan. Ya, ya Pak. Dari portofolio standar. Ini kebetulan ya, Bapak Ibu sekalian, kami di DPR sedang menyusun RUU EBT ya. Ya insya Allah ini sudah masuk ke dalam prolegnas prioritas 2020 ini. Jadi kita akan mulai membahas itu insya Allah minggu depan, awal Juli kita mulai membahas itu. RUU EBT ini sudah masuk prolegnas dan kita mulai agendakan kalau nggak salah hari Rabu atau Kamis minggu depan ya, tanggal 3 atau 4 Juli itu. Nah, salah satu poin dalam RUU EBT itu yang menurut kami sangat substansial adalah RPS ini, Renewable Portfolio Standard. Jadi bagaimana kewajiban perusahaan-perusahaan pengembang energi fosil untuk memberikan apa istilahnya, membangun renewable energy power plant misalkan seperti itu. Ini sangat signifikan bagi kami kan seperti itu, karena menurut kita kalau proyek misalkan 35.000 megawatt itu seandainya ya RPS ini sudah diterapkan, misalkan dari sekitar 20.000 sampai 25.000 megawatt yang dari fosil itu, mereka punya kewajiban misalkan 5% aja atau 10% aja itu sudah sangat signifikan seperti itu kan. Ya, ya saya harap nanti kami butuh masukan dari DPR ya terkait RPS ini. Apakah sangat urgent sekali lah kita masukkan ke dalam sebuah RUU energi baru terbarukan. Dan mohon kalau ada referensi Pak Damar di beberapa negara, misalkan di Thailand atau di beberapa negara, apakah sudah menerapkan RPS ini dan keberhasilannya seperti apa? Ya. Jadi mungkin 2 pertanyaan itu Pak Edi ya. Kalau nanti ada jawabannya sangat luar biasa, nanti sebagai masukan bagi kami dalam menyusun RUU energi baru terbarukan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih pertanyaannya Pak Sigit Cahyono. Pak Damar silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sigit Cahyono atas 2 pertanyaannya, sangat menarik. Untuk pertanyaan pertama mengenai BPP 85% itu, dampaknya ke negara apa saja gitu ya. Saya rasa mungkin dari perspektif negara dan juga perspektif PLN, kementerian, pasti kita berusaha untuk, karena kan harga listrik di Indonesia ini kan diregulasi. Dan juga kalau saya bandingkan dengan beberapa harga listrik di negara lainnya itu juga harga listriknya lumayan rata-rata di tengah-tengah. Dan juga pastinya untuk membuat sebuah proyek energi terbarukan di Indonesia ini juga terbilangnya tidak murah di ASEAN, karena berdasarkan LCOE study kami, ASEAN ini memiliki LCOE tertinggi itu di Indonesia, karena juga dampaknya negara kepulauan dan sebagainya. Jadi ada biaya-biaya yang mungkin bertambah untuk pengembangan energi terbarukan itu sendiri. Dan juga harga solar PV-nya juga beragam. Kalau kita bisa temukan dari harga yang paling murah sampai harga yang paling tinggi. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang sudah memproduksi solar PV sendiri, itu mereka mendapati harga yang jauh lebih murah, seperti halnya Vietnam atau mungkin seperti halnya Malaysia atau Thailand. Jadi sebenarnya kalau dampaknya sendiri ya, kalau dari perspektif pastinya PLN akan lebih tertolong untuk membeli harga listrik solar PV atau mungkin energi terbarukan yang lebih murah, karena mungkin terkendalanya PLN dan juga anak perusahaan kan juga pasti teregulasi harga listriknya. Jadi mau tidak mau mereka dapat pemasukannya sekian, tapi di biayanya sendiri mereka harus juga mengkontrol supaya tidak terlalu berlebih.
Dan juga kalau kita kembali ke feed-in tarif, itu pasti juga akan, feed-in tarif ini sebenarnya hampir mirip dengan subsidi, tapi tujuannya sedikit lebih mulia, yaitu mengembangkan energi terbarukan kalau dalam konteks energi terbarukan ya. Jadi cukup membebankan juga feed-in tarif. Sebaiknya mungkin ke depannya kita juga bisa berpikir metode baru seperti lelang dan sebagainya, sehingga kalau lelang itu kan lebih ke market, bagaimana market itu bereaksi, bagaimana market itu mempropos harga mereka dan sebagainya. Harusnya dari lelang itu kita tahu nih kondisi market di Indonesia ini sudah berapa volumenya, dan juga sudah berapa harga yang bisa dipropos, seberapa murah. Jadi PLN bisa belajar dulu mengenai harga keekonomian dari solar PV di seluruh Indonesia ini. Lalu nanti dari situ baru kalau mau dikembalikan ke feed-in tarif, baru sudah jelas, oh harga ekonominya segini, kembali dengan feed-in tarif sekian, baru lebih cocok dan sebagainya. Jadi menurut saya, respon saya seperti itu, tapi memang banyak yang bilang bahwa ini lebih memberatkan developer pastinya, karena untuk biaya di Indonesia sendiri, termasuk biaya tanah ya, pengembangan energi terbarukan tanpa biaya tanah itu sudah sangat tertolong kalau memang pemerintah bisa membantu, tapi kalau tidak terbantu ya itu sangat bisa jadi juga biaya yang sangat mahal sih untuk membangun energi terbarukan di Indonesia. Jadi juga perlu diperhatikan mungkin dampak-dampak, maksudnya kebijakan-kebijakan lainnya. Lalu yang kedua, untuk RPS itu kalau menurut saya di ASEAN sendiri kita belum ada yang mengimplementasikan RPS, karena RPS ini sangat berat dan juga harus punya punishment yang cukup keras ke institusi atau target yang kita set. Karena kalau tidak ada punishment yang sangat keras, itu tidak terdorong mereka untuk memiliki itu. Tapi juga punishment ini juga bisa merugikan, maksudnya dalam artian ya harus hati-hati dan juga jangan sampai membuat institusi ini kabur atau mungkin meronta-ronta ibaratnya. Jadi kalau di ASEAN sendiri belum ada implementasinya, tapi Filipina ini berusaha mengimplementasikannya dari 2016, tapi mungkin karena memang ini PR-nya berat, maksudnya dalam artian untuk memastikan terjaminnya terlaksananya atau mungkin membicarakan reward and punishment-nya dan sebagainya, itu harus juga dipikirkan sebagai policy maker, dan juga mungkin Bapak juga bisa menyalurkan ke DPR bagaimana kiranya supaya ini juga tidak membawa dampak buruk dengan punishment yang ada di RPS nanti. Karena RPS ini pastinya butuh pendorong, yaitu punishment tadi. Tapi kalau nggak ada punishment sebenarnya juga nggak apa-apa, cuma ya daya dorongnya aja yang tidak ada sih-nya. Jadi RPS ini juga harus dirancang juga se-fair mungkin, sehingga jangan sampai harga renewable energy mungkin banyak yang dijual mahal-mahal, tapi pemerintah maunya segini, mau nggak mau 10% atau mau nggak mau 15%. Nah, kan juga kasihan juga perusahaan-perusahaan atau institusi tersebut. Tapi kalau mau dibuat juga seperti itu ya harus jelas, maksudnya punishment-nya dan juga mungkin reward-nya nanti, supaya kalau mereka mencapai apa sih yang didapatkan, misalkan tax amnesty atau tax exemption atau mungkin deduction. Nah, itu juga harus jadi bahan pertimbangan buat policy maker, supaya ini menarik, oh perusahaan saya mau nih kayak gini deh gitu. Jadi ada dorongan-dorongan khusus di RPS itu sendiri. Mungkin bisa nanti saya sharingkan Pak informasi lebih lanjutnya, tapi mungkin saya masih mengambil dari negara-negara Eropa atau Belanda, tapi mungkin dalam skala terbatas mungkin. Tapi saya sangat terbuka Pak. Terima kasih. Ya, makasih Mas Damar. Ya, terima kasih. Nanti bisa lanjut dilanjutkan di luar meeting ini juga masih bisa Pak Sigit. Siap Pak Edi, makasih banyak ya. Ya, kita lanjut Pak Ahmad Wardana, silakan Pak Ahmad. Ya, makasih Pak. Selamat sore untuk semua guru-guru kami, teknik fisika terutama, lintas kampus, lintas seluruh Nusantara. Sore Damar. Selamat sore. Kabarnya baik-baik saja.
Semoga. Damar, saya mau nanya begini, Damar. Di Indonesia maupun di luar negeri ya, panel surya itu kan menjadi pilihan menarik. Salah satunya karena memang dia mudah dipasang misalnya. Dan teknologinya mudah dipahami sehingga pemeliharaannya juga relatif mudah. Apalagi usia panel surya bisa sampai seperempat abad kan, atau seperlima gitu, 20-25 tahun. Tetapi yang menarik adalah ketika kita atau kami begitu diskusi dengan teman-teman renewable energy di luar solar gitu, atau tidak akrab dengan solar panel begitu, kritiknya itu lucu-lucu. Misalnya kritiknya begini, tapi menjadi tantangan buat kita. Kritiknya begini misalnya, loh panel surya itu kan impor semua. Kalau kita galakkan nanti ya akhirnya kita tergantung dengan barang impor juga. Nah ini menjadi menarik ini, karena dari kritik itu saya kemudian mencari data misalnya. Di 2017 itu impor panel surya kita, itu baru panel surya ya, dari statistik impor kita, panel surya saja, baik yang bentuknya lembaran maupun yang sudah jadi panel, itu tahun 2017 itu 30,5 juta US dollar. Kemudian naik di 2018 menjadi 48,5 juta US dollar. Itu baru Indonesia saja. Itu impor panel surya. Nah, pertanyaan saya begini, Damar. Mungkin nggak negara ASEAN itu, atau mungkin Indonesia sendiri, mendirikan industri panel surya dan baterai? Karena kita tahu dua komponen ini yang menyebabkan harganya, terutama di Indonesia, itu masih mahal ya. Mungkin nggak Indonesia itu membuat industri panel surya dan baterai? Atau katakanlah ASEAN. Tadi saya, Vietnam itu kan dia sebagai pasar, tapi pertanyaannya kemudian, apakah dia buat sendiri atau dia juga impor juga kan begitu, atau mungkin ASEAN Energy Center itu apakah risetnya juga sudah mencakup hal ini tentang kesiapan negara ASEAN menjadi produsen panel surya dan baterai? Karena kalau kita impor terus nanti mafia migasnya berhenti karena sudah diberantas, tapi kemudian jadi misalnya trading panel surya dan baterai gitu. Nah kan sebenarnya juga lewat terlalu banyak perantara itu kan menjadi harganya juga menjadi semakin mahal. Saya kira pertanyaannya itu aja. Matur nuwun Pak Edi dan teman-teman, terutama Damar, terima kasih. Selamat sore. Oke, Pak. Matur nuwun, Pak. Silakan nih Pak Damar. Terima kasih Pak Ahmad. Poinnya sangat menarik, out of the box ya. Jadi saya suka. Pertama, untuk yang masalah import, dapat diketahui mungkin angkanya sini, angka yang saya berikan ini mungkin sudah terupdate lebih jauh saat ini. Tapi angka 2017, 2018 itu memang Indonesia masih sekitar 300 megawatt sampai 500 megawatt produksi solar PV-nya. Jadi harusnya itu kalau 300 megawatt terus kita juga import 30,5 juta kan harusnya jadi beratus-ratus megawatt atau bahkan 1 gigawatt ya. Tapi kok nggak terlihat data kita gitu. Itu juga jadi pertanyaan sih, kemana sih solar PV-nya gitu ya. Itu juga jadi pertanyaan unik sebenarnya. Jadi sebenarnya import ini juga jadi kendala, tapi perlu diketahui bahwa sebenarnya produksi solar PV terbesar di dunia itu ada beberapanya di negara ASEAN, Pak Ahmad. Jadi Malaysia dan Vietnam itu termasuk 5 besar produsen solar PV di seluruh dunia. Mungkin nanti bisa dicari lebih detail angkanya di beberapa referensi, tapi setahu saya kalau Vietnam itu bisa mencapai 5 gigawatt produksinya, bahkan Malaysia juga sekitar 7 atau bahkan lebih. Terakhir kali itu saya lihat mungkin masih sekitar 6-7 gigawatt per tahunnya. Jadi menurut saya ide yang sangat bagus untuk menciptakan kesinambungan industri antar manufacturing solar PV sendiri, baik itu skalanya ASEAN maupun juga skalanya Indonesia. Saya yakin Indonesia juga sudah punya yang namanya APAMSI, dan APAMSI sendiri sudah berdiri untuk maksudnya mendukung industri solar PV. Tapi lagi-lagi ya memang kebanyakan mungkin kita hanya sekedar, maksudnya manufacturing kita juga nggak terlalu komplit kok dibandingkan dengan Malaysia yang benar-benar dari ingot
itu ada di Malaysia dan Vietnam, tapi kalau di Indonesia mungkin kita mulai dari wafernya ya. Jadi dari kekomplitan industri kita aja beda dengan kekomplitan industri di negara yang sudah produksinya gigawatt tadi seperti Malaysia dan juga Vietnam. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan. Tapi sayangnya ASEAN Center for Energy ini berdiri di SDM, tidak di kementerian ya. Jadi sayangnya, tapi kita juga bisa berkolaborasi sebenarnya ke kementerian, tapi pintunya tetap di SDM sendiri. Mungkin Bapak Ibu yang di SDM juga bisa membantu kita juga berkolaborasi. Sayangnya juga nggak ada ASEAN Center for Industry di ASEAN, jadi mungkin kedepannya bisa jadi hal yang menarik untuk membahas industri energi terbarukan di ASEAN Center for Industry. Tapi mungkin masukan Pak Ahmad juga sangat bagus. Kita bisa juga, saya juga bisa bawa ke kantor saya, dan saya bawa ke departemen lainnya. Kebetulan renewable energy di departemen sebelah. Jadi mungkin ide itu juga bisa jadi ide bagus buat juga diperhatikan seluruh high level ministry atau official di ASEAN sendiri. Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin respon saya hanya sebatas di situ, tapi saya sangat siap untuk diskusi selanjutnya Pak Ahmad. Baik, terima kasih. Lanjut ke Pak Aji Setiawan. Ini tadi Baik, angkat Pak. tangan. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Edi Leksono, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Aji Setiawan, alumni Teknik Fisika ITB 2011. Kebetulan dulu Pak Edi Leksono, dosen penguji saya. Selamat sore juga Bapak Ibu dosen sekalian dan rekan-rekan semua. Pertama, mungkin sebelum ke pertanyaan intinya, mohon izin untuk sharing singkat saja. Jadi saya senang sekali, terima kasih Mas Damar atas sharingnya. Saya senang karena sama-sama angkatan 2011, kemudian alumni Teknik Fisika Indonesia punya interest yang kuat untuk bidang renewable energy dan juga secara khusus ke kebijakan. Nah, kebetulan saya dan rekan-rekan sedang mengembangkan sebuah perusahaan consulting company, PT Cagar Bentara Sakti atau CBS. Nah, saat ini perusahaan kami sedang membantu UNDP, United Nations Development Program, dan juga Kementerian SDM, EBTKE, untuk melakukan studi terkait LCOE, kemudian Marginal Abatement Cost Curve, atau studi-studi terkait kebijakan energi untuk 4 provinsi percontohan di Indonesia. Jadi kami diminta untuk mengembangkan asesmen kurva yang dapat menunjukkan keekonomian kebijakan atau implementasi pembangkit EBT yang dapat menurunkan emisi GRK. Seperti itu. Itu ada di Jambi, Riau, NTT, dan Sulawesi Barat. Nah, kebetulan juga saya dan rekan-rekan menggunakan berbagai referensi termasuk dari laporan ACE, ASEAN Center for Energy tahun 2017. Nah, dari studi yang kami hasilkan dari assessment ini, kami lihat bahwasanya memang LCOE di Indonesia ini termasuk relatif lebih tinggi dibandingkan region lain di ASEAN, negara lain di ASEAN maupun region di dunia. Nah, namun dari hasil assessment untuk kurva efektivitas penurunan emisi dibandingkan pembangkit listrik fosil, sebenarnya ada beberapa pembangkit EBT yang dia lebih efektif dalam sisi biaya dibandingkan pembangkit fosil. Nah, namun demikian, apabila hasil temuan perhitungan LCOE ataupun marginal abatement cost itu kita temukan, wah kok pembangkit ini menarik ya untuk dikembangkan, nyatanya angka yang kita temukan dalam studi atau assessment itu tidak serta-merta menunjukkan teknologi tersebut berkembang. Contohnya PLTS. Saat ini masih memiliki banyak kendala dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, ini berbasis laporan IRENA untuk Indonesia tahun 2017 ada 2, Mas Damar. Yang pertama, salah satu kendala EBT di Indonesia itu adalah grid interconnection, yang mana ini jadi fokus keahliannya teknik fisika juga, gimana caranya untuk mengintegrasikan renewable energy ke grid. Nah, saat ini infrastruktur PLN itu kan untuk uptake renewable energy ada batasannya.
Nah, menurut pandangan Mas Damar sendiri, challenge di bagian infrastruktur itu seperti apa? Bagaimana caranya pemerintah bisa membantu PLN dalam hal ini? Karena dari perencanaan PLN sendiri untuk EBT itu belum terlalu detail. Jadi ketika ada PLTS direncanakan di suatu provinsi, sebenarnya belum direncanakan seberapa jauh sih jaringan PLN di sana itu bisa uptake renewable energy. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah cost recovery PLN. Nah, terkait pertanyaan Pak Sigi tadi, menurut Mas Damar, apakah Indonesia sendiri sudah siap untuk menerapkan kebijakan yang market based, yang apa ya, revolusioner seperti itu? Karena setahu saya Kementerian SDM saat ini sedang menyusun perpres untuk EBT dan itu sepertinya masih berbasis feed-in tarif, semacam feed-in tarif atau subsidi. Dan untuk menutup gap feed-in tarif dan keuntungan PLN itu, kira-kira skema-skema apa saja yang bisa dilakukan ya oleh pemerintah terkait pendanaannya? Mungkin dua itu, terima kasih. Silakan Pak Damar. Terima kasih Pak Aji Setiawan, salam kenal, saya Damar. Jadi terima kasih atas pertanyaannya, cukup menarik, dan terima kasih juga sudah baca publikasi kami. Tapi mungkin untuk sekedar informasi, publikasi kami yang 2017 itu sudah kami update di publikasi 2019. Mungkin Pak Aji bisa berkunjung ke website kami untuk menemukan studi 2019 kami, dan juga ditambah dengan studi dengan NREL tadi yang mungkin saya tampilkan di slide. Mungkin itu akan menambah informasi Bapak terkait dengan proyek yang Bapak lakukan. Pertama-tama untuk proyeknya sangat menarik. Ternyata Indonesia juga sedang mengembangkan sebuah rancangan khusus untuk beberapa kasus di beberapa provinsi sebagai pencontohan nantinya. Dan tadi dari Irina juga menyebutkan adanya grid interconnection menjadi kendala. Jadi sebenarnya harusnya menurut saya banyak sekali cara yang belum kita lakukan untuk menangkal segala tantangan yang ada di renewable energy ini. Salah satunya itu yang namanya renewable energy curtailment. Harusnya negara ini atau PLN itu berani-berani aja untuk mengambil sebanyak-banyaknya renewable energy. Tapi mungkin ada batasannya, karena nanti di beberapa studi yang saya baca seperti di IEA atau mungkin di IRINA juga, itu ada batasan-batasan yang mana sekian persentase sekian sampai persentase sekian di sistem itu tidak perlu ngapa-ngapain PLN-nya. Persentase sekian sampai persentase sekian itu PLN-nya butuh effort untuk meningkatkan generator yang lebih fleksibel seperti gas atau hydropower. Lalu nanti sekian persentase sekian sampai persentase sekian itu grid operator sistemnya harus menerapkan beberapa kebijakan seperti halnya ancillary service dan sebagainya, itu juga dipertimbangkan. Lalu persentase sekian sampai maksimum sekitar 50% itu nanti diharapkan sudah punya baterai storage. Jadi memang ada effort khusus pada persentase uptake yang diambil PLN pada jaringan distribusi atau jaringan transmisi yang mereka pertimbangkan. Dan ada juga renewable energy curtailment. Jadi renewable energy curtailment itu sebenarnya bisa salah satu opsi kebijakan. Jadi misalkan katakanlah pada saat ini di Jawa Bali batasnya 10% gitu ya. Lalu yang terpasang ternyata 20%. Sebenarnya tidak apa-apa terpasang 20%, tapi pada saat operasi nanti ada yang namanya curtailment policies, yang mana nanti hanya sekian persen dari renewable energy yang terpasang itu yang beroperasi pada saat off peak-nya. Dan itu harus diatur kapannya, terus habis itu diatur juga ya seperti kayak mengatur kita dispatch dan maintenance di operational system operator aja yang kayak di PLN, P2B dan sebagainya. Jadi itu bisa dirancang dan dibuat schedule-nya sebenarnya. Kalau di US itu kisarannya bisa 0% sampai 18% maksimum. Jadi misalkan kita punya target 10% ya di Jawa Bali, berarti kita bisa lebih banyak sekitar 18% ya. Jadi harusnya bisa sekitar
berani bisa mungkin 18% atau mungkin 15% dari 10% tadi. Jadi tidak harus 10% tapi bisa lebih daripada kapasitas terpasang. Tapi tentunya nanti ada gangguan-gangguan, bukan, itu bisa mengatasi gangguan-gangguan, tapi kalau bisa lebih lagi curtailment-nya mungkin 50% atau 80% pada saat peak, itu nanti juga membantu. Saya baca studi kalau nggak salah dari Eropa, itu ternyata RE curtailment itu juga membantu mengurangi biaya pembelian energy storage. Jadi kalau misalkan di energy system, di power system itu sudah memiliki RE curtailment policy, harusnya bisa menghemat sekian US dollar investment untuk energy storage-nya. Jadi mungkin pertimbangannya untuk yang uptake tadi juga ada regulasi tambahan seperti RE curtailment, atau juga sebuah rancangan dari EBTKE yang mana kalau misalkan sekian persentasenya yang dibatasi, harus ada effort tertentu yang sebagai kompensatornya. Jadi itu untuk yang pertanyaan pertama. Tapi untuk pertanyaan kedua ini juga sangat menarik, cost recovery PLN, dan juga mungkin katanya tadi dengar-dengar kembali ke feed-in tarif lagi ya. Menurut saya nggak ada salahnya kita kembali ke feed-in tarif, tapi memang feed-in tarif ini ibaratnya artifisial. Jadi market yang tercipta itu artifisial, dan kita nggak akan pernah tahu market yang sebenarnya. Jadi kalau kita menggunakan feed-in tarif secara terus-menerus, pastinya kita belum bisa mempelajari karakter dari market energi terbarukan itu bagaimana, karena kita harus tahu juga karakter dari market. Itu sangat penting informasinya dalam membuat kebijakan-kebijakan selanjutnya. Lalu untuk recovery ke PLN pastinya banyak cara. Memang tadi saya menyebutkan ada beberapa market base, kayak seperti halnya peer-to-peer electricity trading, atau mungkin menggunakan tadi juga ada yang advance lagi melalui digitalization. Itu sebenarnya bisa saja PLN tidak rugi juga. Jadi menurut saya kalau sekarang ini kan mungkin PLN itu harus membayar PPA dari investor-investor atau pengembang, itu harus membayar PPA, tarif kan, untuk membeli listrik dari mereka dan menjualnya kembali. Nah, kalau udah nggak ada yang namanya maksudnya PLN untuk membeli lagi, kan investor itu langsung menjual secara langsung ke ke konsumen. Jadi ada beberapa sebenarnya avoided cost atau biaya yang terhindarkan yang harusnya juga diperhitungkan oleh PLN sebagai recovery cost, sehingga avoided cost ini juga menguntungkan PLN sebenarnya. Yang tadinya dia harus beli listrik dari feed-in tarif, katakanlah 10 sen, katakanlah. Jadi mereka nggak keluar biaya lagi nih PLN untuk mengeluarkan biaya 10 sen itu. Tapi PLN bisa dapat tanpa modal, tanpa apapun, hanya mengendalikan grid aja, dia bisa ngenain charge nih ke investor tersebut. Hai investor, kau bayarlah sekitar 1 sen atau 2 sen dari 10 sen, sekian sen US dollar yang kamu jual ke konsumen. Jadi PLN tanpa ngapa-ngapain pun, tanpa biaya apapun, sebenarnya mereka bisa dapat duit dengan mengontrol dan mengendalikan pasar yang terjadi di Indonesia sendiri. Jadi sebenarnya itu bisa jadi recovery plan dari PLN sendiri. Jadi tanpa harus keluar pengeluaran-pengeluaran itu, dan juga PLN juga bisa dapat tambahan dari sewa jaringannya. Itu juga sangat menguntungkan buat PLN tanpa harus keluar biaya apapun. Mungkin hanya biaya jaringan, perawatan, dan juga pelebaran jaringan. Nanti misalkan investor tersebut juga jaringannya jauh atau di lokasi tertentu yang sangat jauh, ya PLN bisa charge misalkan biaya per kilometernya berapa dan sebagainya. Nanti bisa tuh diregulasi. Di beberapa negara mungkin sudah ada yang mengimplementasikan seperti itu, dan bisa juga PLN tanpa harus ngapa-ngapain juga bisa mendapatkan duit dengan memanage sistem market yang sudah terbangun, dengan berkoordinasi dengan kementerian untuk membuat regulasi-regulasi yang tentunya pro dengan kebijakan atau kondisi
undang-undang kita gitu. Jadi itu menurut saya dalam mengatasi fit in tarif. Jadi tidak harus fit in tarif. Saya juga mendukung lebih ke arah market base, karena market base ini lebih ibaratnya lebih fair untuk semuanya dan juga lebih terbuka dan transparan gitu. Jadi kan kalau selama ini kita belum tahu nih harganya di masing-masing proyek itu berapa dan sebagainya. Jadi mungkin dengan adanya market base ini juga akan lebih transparan dan juga lebih murah untuk semua orang. Gitu. Terima kasih Pak Aji atas pertanyaannya. Terima kasih juga Mas Damar dan Pak Edi. Ya, makasih. Tadi Pak Nadia mau bertanya enggak nih Pak? Pak Nadia? Oh, enggak ada. Ya udah. Ini mungkin satu lagi pertanyaan barangkali masih ada. Silakan. Sudah enggak ada lagi pertanyaan? Pak Edi, mohon. Oh ya, oke silakan Pak Edi. Ya, terima kasih banyak Pak Damar. Presentasinya bagus sekali. Ini saya mengenalkan diri, saya Heldiansa, alumni TF UNAS. Saya di LNG Kanada, cuma domisili di Tokyo. Pertanyaannya singkat saja. Kalau untuk hydropower Indonesia, itu persentasinya dari segi ketersediaan listrik itu berapa persen? Kemudian dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, apakah kita cukup leading atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Heldiansyah, salam kenal. Jadi untuk pertanyaannya lebih ke persentase hydropower di sistem Indonesia ya dan negara ASEAN. Jadi kalau di Indonesia sendiri kan saya agak lupa angkanya, tapi mungkin di sekitar kisaran 7 gigawatt dan sekarang total terpasang itu 64 gigawatt, jadi sekitar 10%. Hydropower untuk di negara ASEAN lainnya seperti halnya Laos itu hampir terpasang 80% dan Laos sekarang memasang sekitar 8 gigawatt total. Jadi sekitar 6 gigawatt 6,2 gigawatt itu dari hydropower, sedangkan 1,8 gigawatt dari coal. Jadi porsinya sangat besar, 80%. Lalu untuk Vietnam, sebenarnya Vietnam yang paling besar kondisi pemasangan hydropowernya. Mereka sudah hampir mencapai 19 gigawatt, hampir 20 gigawatt. Mungkin tahun ini sudah 20 gigawatt. Jadi itu dari total pemasangan sekitar 50 gigawatt. Artinya itu 40% dari install capacity di Vietnam itu hydropowernya berasal dari hydropower. Kalau negara-negara lainnya mungkin tidak terlalu signifikan. Kayak di Thailand itu 3 gigawatt dari 50 gigawatt. Lalu untuk Filipina saya lupa, tapi mungkin angkanya di sekitar 1-2 gigawatt dari seluruh total pemasangan. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu Pak. Tapi potensi kedepannya mungkin Myanmar yang bisa jadi, karena Myanmar ini sekarang ini dia 3 gigawatt dari 5 gigawatt yang terpasang. Itu 3 gigawattnya dari 3,2 itu dari hydropower. Dan kedepannya banyak, mungkin Myanmar ini jadi calon penerusnya Laos, karena Laos kan sekarang banyak ekspor hydropower nih. Nah itu Myanmar kedepannya juga mungkin akan melakukan yang sama, jadi baterai of ASEAN sendiri yang kedua nanti gitu. Karena mereka punya planning pengembangan hydropower kedepannya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Satu lagi pertanyaan terakhir, kalau ada silakan. Yang terakhir. Kalau nggak ada, saya yang bertanya Pak, itu yang tentang kesan energi terbarukan mahal itu Pak, apa betul mahal? Soalnya kalau di luar negeri katanya di Portugal tuh harga solar PLTS yang paling murah di dunia, itu kurang dari 2 sen per kWh. Itu gimana itu Pak? Itu
Itu aja lah pertanyaannya, satu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya benar, kalau nggak salah yang Portugal kan 1,9. Sekarang kembali dihajar oleh UEA lagi sekitar 1,8 atau 1,7 saya lupa. Jadi jauh lebih murah daripada yang di Portugal. Memang kondisi real di sana seperti itu. Pertama-tama kalau yang saya identifikasi, terutama untuk yang kalau di Portugal saya kurang paham, tapi kalau yang di UEA ini yang harga terakhir dan juga harga sebelumnya yang 2 sen 3 sen itu juga memang financing di sana itu sangat mendukung, bank-bank di sana sangat mendukung dengan kreditnya yang sangat rendah, hampir 0% mungkin, dan juga untuk pemasangannya mungkin tidak butuh biaya lahan, dan untuk solar PV-nya karena kan 60% itu sebenarnya biaya solar PV-nya sendiri ya. Biaya solar PV modulnya sendiri mereka memang memilih yang murah-murah. Sebenarnya untuk biaya solar PV saat ini juga di kisaran harga murah itu bisa kurang dari Rp6.000 per kWh, kurang. Bahkan ada yang mungkin 4.000 atau 5.000. Tapi mungkin juga kembali lagi pada kondisi kualitasnya dan juga dari mananya. Jadi memang ada beberapa insentif juga yang diberikan pemerintah sehingga project developer itu juga berani mempropos harga yang sangat murah, dan juga harga itu juga bisa mencengangkan banyak orang yang mungkin di negara-negara kita. Kalau di ASEAN ini lelangnya kebanyakan jatuh di 3 sen US dollar Pak. Jadi kita belum bisa sampai ke harga 1 karena memang belum banyak insentif dan juga belum banyak institusi finansial yang mendukung untuk pengembangan energi terbarukan dengan memberikan kredit yang hampir 0% dan juga lahan yang gratis mungkin, atau mungkin solar PV modul yang juga dengan harga yang sangat murah gitu Pak. Terima kasih Pak Damar. Ini tadi pertanyaan terakhir. Jadi ya kita akhiri karena waktunya juga sudah hampir jam 18. Sekali lagi terima kasih pada Pak Damar. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan bosan-bosan nanti kalau diminta lagi ya, nanti suatu saat tolong ini lagi share lagi di komunitas teknik fisika. Ya, siapa. Terima kasih. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak yang bergabung pada acara ini. Kita bisa ketemu sebenarnya hari Selasa, Rabu itu ya kita gunakan untuk share. Barangkali pada ada yang tertarik nanti bisa bergabung gitu ya. Nah sebelum kita bubar mungkin ya foto-foto dulu lah nih yang masih tersisa tadi hampir 194 atau berapa nih, tapi ini kita coba untuk foto bersama nih Pak yang masih ada nih.